أجمعين. Ibu yang saya cintai, melanjutkan pelajaran kita yang lalu, disebutkan dalam sebuah hadis qudsi dalam kitab Riyadhus Shalihin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man 'adali waliyan," barang siapa yang memusuhi, yang mengganggu waliku. Man 'adali waliyan, barang siapa yang mengganggu waliku, maksudnya wali Allah. Nah, waliullah ini, Bu, tentu merupakan orang yang soleh, orang soleh yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini firman Allah, barang siapa yang mengganggu waliullah, faqad adzantuhu bil harb, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan perang terhadapnya. Na'udzubillah min dzalik. Artinya, Bu, kita ini harus yaitu menjaga adab kita terhadap orang-orang soleh, terhadap waliullah. Karena barang siapa yang mengganggu waliullah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan perang terhadapnya. Bu, zaman sekarang ada enggak, Bu, waliullah, orang soleh yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dikriminalisasi, diganggu habis-habisan? Ya, Bu, diganggu, keluarganya diganggu, pendidikan anak-anaknya diganggu, bahkan pesantrennya diganggu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, tentu ini merupakan perkara yang begitu keji, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala hingga menyatakan perang terhadapnya. Bu, orang kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyatakan perang terhadapnya, kira-kira hidupnya bisa bahagia enggak? Enggak. Kira-kira ada keberkahan enggak di hidupnya? Enggak ada. Jadi na'udzubillah min zalik, ia tidak akan mendapatkan keberkahan dan ia tidak akan mendapatkan kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Nah, tentu yang harus kita syukuri, Bu, alhamdulillah kita tidak termasuk orang tersebut, dan insya Allah kita tidak akan termasuk orang tersebut, insya Allah. Selanjutnya, Bu, masih dalam hadis yang sama, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaih. Nah, artinya, Bu, dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai daripada perkara yang aku wajibkan atasnya. Artinya, Bu, jika kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka syaratnya adalah melaksanakan semua kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya syarat kita yaitu dekat kepada Allah, cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan melaksanakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Wa ma yazalul 'abdi, dan tidaklah hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah sampai aku mencintainya. Bu, artinya jika kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan senantiasa berusaha melakukan ibadah-ibadah sunnah. Artinya, Bu, kalau kita ingin dekat dengan Allah, melakukan ibadah wajib. Tapi kalau kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka melakukan ibadah sunnah. Tentu dicintai itu lebih tinggi lagi daripada dekat. Ya, yang dekat dengan Allah ini sudah luar biasa. Akan tetapi tatkala dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lebih luar biasa. Jadi jika kita yaitu ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, syaratnya apa, Bu? Bu? Iya, masih fokus nggak, Bu?
Jadi jika kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah yang sunnah. Selanjutnya, Bu. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih. Bu, ini selanjutnya jangan sampai kita salah artikan, Bu. Nah, karena kalau kita salah artikan bisa menodai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jika Allah telah mencintai seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa ta'ala disebutkan dalam hadis akan menjadi pendengaran yang mana hamba tersebut mendengar dengannya, mendengar dengan pendengaran tersebut, dan Allah akan menjadi penglihatan yang mana hamba tersebut melihat dengan penglihatan itu. Dan Allah akan menjadi yadahul lati yabtishu biha. Allah akan menjadi tangan yang hamba tersebut bekerja menggunakannya. Warijlahul lati yamshi biha. Dan Allah akan menjadi kaki hamba tersebut yang mana ia berjalan menggunakan kaki itu. Wa in sa'alani a'taitu. Dan jika hamba tersebut meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikannya. Wala in ista'adza bi la'udhiyannah. Dan tatkala hamba tersebut memohon ampun kepada Allah, berlindung kepada Allah, ista'adza berlindung, memohon perlindungan kepada Allah, maka Allah akan memberikannya perlindungan. Ibu yang saya cintai, ini jangan sampai kita salah artikan. Yang dimaksud Allah menjadi pendengarannya, penglihatannya, ini tidak boleh kita fahami bahwa hamba menyatu dengan zat Allah. Jadi bukannya benar-benar Allah itu menjadi pendengaran kita. Nggak boleh kita pahami hamba menyatu dengan zat Allah. Tentu ini akidah yang jangan sampai kita meyakini seperti itu, karena dapat menodai keimanan kita. Itu bukan akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi bagaimana kita memahaminya? Memahaminya adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga penglihatannya, senantiasa menjaga pendengarannya, senantiasa menjaga tangan dan kakinya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.